Sore Bapak Ibu, tadi pagi saya mengambil bagian firman Tuhan, saya sharingkan dari Just One Touch, bagaimana satu kali sentuh dan Tuhan melakukan keajaiban di tengah-tengah kondisi yang hopeless. Dan pada malam hari dalam kaitan bagaimana mengalami iman di tengah-tengah kemustahilan. Di mana Bapak Ibu tengah-tengah kondisi yang sepertinya hopeless, kondisi yang sepertinya tidak ada harapan, kondisi sepertinya kita menanti-nanti dan tidak terjadi apa-apa. Untuk itulah saya ingin sharingkan bagian firman Tuhan ini. Saya akan beri tema dari subtema dari tema besarnya tentang iman di tengah kemustahilan. Dan saya akan membawa Bapak Ibu kepada bagian firman Tuhan tentang never give up. Bagaimana tidak menyerah, karena hari ini banyak orang menyerah. Orang-orang mulai putus asa ketika saya mengkonseling banyak rumah tangga. Mereka berkata, udahlah kali sudah percuma, buat apa dipertahankan. Dan saya berjumpa dengan banyak anak-anak muda juga merasakan hidup yang give up. Sudah melihat suatu kondisi yang tidak bisa diubah. Baik ketika mereka, karena anak-anak tidak bisa memilih lahir di keluarga yang bagaimana. Dan mereka tidak bisa bagaimana menghandle kondisi keluarganya, orang tuanya khususnya. Dan banyak anak-anak muda zaman sekarang depresi dan mudah sekali patah di tengah jalan. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat bagian firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 18. Hanya 8 ayat saja, tetapi intinya sebenarnya di ayat yang pertama. Dikatakan di situ Yesus bercerita bahwa menceritakan sebuah perumpamaan. Pasal 18 ayat 2 sampai 8 itu isi perumpamaannya. Tetapi kuncinya cuma satu sebenarnya, yaitu di ayat yang pertama, Lukas 18 tentang perumpamaan hakim yang lalim dengan janda. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat teks ini, bagaimana teks ini akan menolong kita semua melihat satu kondisi yang hopeless, kondisi yang sebenarnya mustahil, tapi dalam kemustahilan itu karena keyakinan dan imannya, keyakinan percayanya terjadilah mujizat. Saya akan bacakan menurut bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, ini sebenarnya ayat kuncinya cuma satu ayat ini saja. Ayat 2 dan 8 isi perumpamaannya. Di mana perumpamaan itu dimaksudkan untuk mempermudah pembaca mengerti. Kristus khotbah selalu pakai perumpamaan untuk menolong kita paham. Dikatakan begini, setelah itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk mengajar pengikut-pengikutnya supaya selalu berdoa dan jangan berputus asa. Bicara doa banyak orang mulai bosen. Bicara doa banyak orang saat ini jenuh. Doa lagi percuma nggak ada hasilnya. Itu sebabnya Tuhan berkata, dia menceritakan sebuah perumpamaan untuk ngajar. Di dalam perumpamaan ini Bapak Ibu, kalau saya lihat baca firman Tuhan saya bercermin. Kalau saya misal kekurangan iman, saya belajar dari firman Tuhan yang saya khotbahkan tadi pagi. Perempuan yang saya pendaran 18-12 tahun tanpa harapan, tetapi sekali sentuh dia mengalami mujizat Tuhan. Dan Alkitab mengatakan di sini, saya nggak tahu Bapak Ibu di sini mungkin doa sudah ada yang puluhan tahun atau doa baru 2 tahun, saya tidak tahu. Tetapi sudah ada yang duduk di sini sudah putus asa karena nggak ada perubahan. Dan saya akan ajak lihat bersama-sama isi perumpamaan. Saya tidak akan tergesa-gesa, tetapi dari teks ini izinkan perumpamaan ini berbicara pada kita. Katanya, kata Yesus, dalam sebuah kota, jadi sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut Tuhan, tidak takut Allah dan tidak menghormati seorang pun. Bapak Ibu kalau lihat hakim ini, Alkitab memberi deskripsi. Hakim ini tidak takut Allah, Allah aja nggak takut apalagi manusia. Paham ya? Allah aja nggak ditakutin. Jadi hakim ini benar-benar kata-kata lalim di sini adalah nggak takut Allah, apalagi manusia. Ini untuk membuat Bapak Ibu paham nanti. Isi membaca perumpamaan kadang-kadang kita cuma lewati begitu saja. Hakim ini hakim yang tidak takut Allah dan tidak menghormati manusia. Dan di kota yang sama, anggaplah kota Pontianak gitu ya. Di Pontianak ada hakim yang nggak takut Allah, nggak hormat manusia. Allah aja nggak ditakuti, apalagi manusia. Dan di kota itu kata Alkitab ada seorang janda. Janda artinya tidak ada suami. Entah suaminya meninggal, entah cerai, Alkitab nggak kasih informasi. Hanya saya akan tunjukkan. Kalau dalam budaya kita mungkin tidak terlalu berbicara, tapi saya nanti akan tunjukkan. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Komentari mengatakan ada perkara kriminal, apa masalahnya, tetapi masalahnya sangat serius yang membuat janda itu mendatangi hakim tadi.
Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Setiap kali janda datang ditolak. Nggak takut Allah, apalagi manusia. Nggak ada untungnya lah membela. Buat apa? Allah aja nggak ditakuti, masa akan mau bela perkara seorang janda. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saya sengaja kasih warna berbeda karena berangkat dari teks ini nanti kita akan mempelajari 3 poin. Kalau usah lama-lama Bapak Ibu tinggal pilih mau 30 poin atau 3 poin. Tapi setahu saya zaman sekarang orang gak suka khotbah lama-lama. Selalu akan lihat jam kapan selesainya. Jadi saya 3 poin saja, jangan 30 poin. Nanti Bapak Ibu akan pulang di tengah jalan. Alkitab berkata supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, saya kasih warna merah, camkanlah apa yang dikatakan Hakim Lalim tadi. Camkanlah itu begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya Alkitab kasih garis merah. Perhatikan baik-baik, walaupun ini perumpamaan, tapi perumpamaan itu untuk mengajar sesuatu. Camkanlah artinya begini, kasih garis bawah merah, kalau Alkitab kasih stabilo, mencolok. Apa sih yang dikatakan Hakim tadi? Walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati manusia, namun supaya jangan dia terus saja menyusahkan aku bela perkaranya. Nanti kita akan lihat. Teks ini menarik sekali. Nanti saya akan kontraskan tentang Allah dengan Hakim ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia akan mendapati iman di bumi? Bapak Ibu, saya akan tunjukkan tentang satu kondisi budaya Yahudi. Perempuan itu second class, kelas kedua. Kalau perempuan berbicara nggak akan didengar. Itu sebabnya Bapak Ibu akan bisa memahami ketika Maria Magdalena, ketika pada waktu mau ke kubur Yesus dan kuburnya kosong. Dia memberi laporan kepada murid-muridnya, nggak didengar bukan? Nggak terlalu dipercaya. Kenapa? Perempuan itu dalam bangsa Yahudi second class. Nggak terlalu didengarkan. Jadi mereka, kamu perempuan nggak akan ada bobotnya. Dalam budaya Yahudi, seorang perempuan tidak mungkin bisa membawa perkara masalahnya ke pengadilan. Jadi Bapak Ibu saya mau tunjukkan sebuah perkara kondisi yang hopeless, yang mustahil. Perempuan ini mustahil bisa meminta perkara yang dibela karena Alkitab memberi satu kriteria, dia janda. Berarti tidak ada pria yang bisa mewakili dia membela masalahnya. Anaknya laki atau perempuan Alkitab nggak menunjukkan. Saya rasa perempuan ini tidak memiliki keluarga yang bisa mewakili dia untuk membahas perkaranya. Dengan kata lain kondisinya deadlock, kunci, sudah terkunci, nggak bisa lagi. Perempuan ditambah dia janda, tidak ada pria yang bisa membahas perkaranya. Artinya kondisinya betul-betul mustahil untuk bisa perkara yang dibela. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu pernahkah mengalami satu kondisi yang betul-betul mustahil untuk bisa mengalami mujizat keajaiban Tuhan. Entah itu dikunci oleh orang, dikunci oleh keadaan, dikunci oleh situasi. Tadi pagi saya cerita putra kami yang pertama kena kanker di masa pandemi. Dia ada di Australia lockdown, di mana kami pun tidak bisa pergi ke sana. Jadi anak ini divonis kanker di musim quote and quote kayaknya musimnya salah. Sudah kena kanker di pandemi lagi dan kami tidak bisa nengok dia, tidak bisa dampingi dia karena lockdown. Pemerintah Australia tidak mengizinkan orang yang bukan citizen masuk ke Australia. Betul-betul tidak ada harapan, mustahil. Namun Allah mengizinkan sebuah mujizat terjadi. Saya ditelepon oleh embassy dan diizinkan untuk masuk ke Australia. Alkitab menunjukkan janda tadi punya perkaranya serius. Dan butuh keadilan dari pengadilan. Sementara kondisinya tidak memungkinkan, gak ada pria yang bisa membawa masalahnya. Hopeless Bapak Ibu. Dan seringkali saya nampak ketika seseorang kondisinya mustahil, dia memilih untuk putus asa. Dari pelajaran firman Tuhan perumpamaan tadi kita belajar poin pertama. Bapak Ibu dengan saya punya alasan untuk putus asa.
Putus asa karena kondisi nggak memungkinkan, situasi tidak mendukung, betul-betul hopeless. Contoh ya, saya kasih contoh. Satu kali saya didatangi adik ipar saya. Adik saya ini yang laki itu seringkali pikiran pendek. Kalau ada problem di keluarga, dia ngilang. Minggat lah bahasa Indonesianya, kalau ngilang itu kan bisa ketemu, dia minggat. Satu kali betul-betul dia ngilang, istrinya kebingungan sekali, dia tanya saya, dia panggil saya Kak Lid ini gimana nih, dia nggak ada, kemana dia? Saya bilang saya bukan Tuhan, sehingga saya tahu dia di mana. Tapi kita akan datang kepada Allah yang punya matanya maha tahu, kita akan doa. Jadi saya sama adik saya ini, adik ipar tadi berkeputusan berdoa puasa, kami doa sehari, 2 hari, 3 hari, gak ada beritanya. Tapi saya kuatin adik saya, adik ipar, kita punya alasan untuk putus asa. Ini adik saya kemana, hilang kemana, matikah atau bagaimana. Karena adik saya itu mudah sekali depresi dan mengakhiri hidup. Singkat kata kami berdoa puasa, seminggu kemudian adik saya tiba-tiba muncul pulang. Dan dia bercerita satu malam, dia bilang satu malam saya sudah betul-betul putus asa dan saya mau mengakhiri hidup. Bapak Ibu kalau tahu kisah keluarga saya 9 bersaudara, hampir semua rata-rata punya cerita, baik kakak saya, adik-adik saya punya cerita bunuh diri semua. Kami di bawah kutuk bunuh diri. Keluarga kami lahir dari keluarga broken home, jadi kakak saya bunuh diri, tante saya bunuh diri, saya lihat semua. Tante saya yang dipotong urat nadinya, kakak saya pada waktu saya jadi gembala di gereja, sebuah gereja di Denpasar. Kakak saya bunuh diri, nenggak baikon, saya harus terbang ke Surabaya. Kemudian saya konseling dia, memang tidak mati. Kemudian adik saya bunuh diri, nenggak ekstasi. Adik saya bunuh diri dengan overdosis. Adik saya yang saya anggap baik, yang saya pikir nggak mungkin bunuh diri. Satu kali dia tarik lengan bajunya, dia tunjukkan, Khalid lihat ini. Ada sayatan besar bekas bunuh diri. Semua rata-rata punya sejarah itu. Dan adik saya bilang begini, satu malam dia mau bunuh diri. Tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu, itulah kuasa doa. Pada waktu kami mengambil keputusan doa dan puasa, dia satu malam itu mau bunuh diri, overdosis obat. Tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu, malam hari itu juga dia ngetok sebuah gereja, dia ketok, dia gedor minta dilayani. Bapak Ibu punya pilihan untuk putus asa. Tapi dari kisah perempuan tadi, dia justru punya alasan untuk putus asa. Dia perempuan, dia janda. Tidak ada orang yang bisa mewakili dia membawa perkaranya. Tetapi benar kata Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun, coba name it. Tentang jodoh termasuk enggak? Dan di sini kelihatan kan wajah-wajah yang masih jomblo kan nampak kan ya. Jodoh termasuk, keuangan termasuk, kesehatan termasuk, masa depan termasuk, tentang anak-anak kita termasuk. Masuk kan kata Alkitab, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Gimana sih Bu, masa hidup enggak boleh khawatir. Tapi Alkitab tidak berhenti, tidak titik di situ. Alkitab bilang gini, daripada khawatir kan, jangan berarti jangan. Kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi Alkitab beri solusi. Nyatakanlah dalam segala hal, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Daripada kamu khawatir dan khawatirmu tidak nambahi apapun, justru membuat kita punya penyakit tambahan. Bisa macam-macam. Saya yang khawatirnya bisa saya kendalikan saja. Penyakit yang tidak pernah saya prediksi dalam tubuh saya Bapak Ibu ada banyak tanda-tanda. Di mana saya orangnya menjaga sekali makanan, saya orangnya juga jaga hidup tidak sembarangan. Saya bukan orang yang penyuka makanan daleman jeroan orang Jawa bilang saya enggak. Saya jaga, tetapi satu titik saya harus ngalami beruntun sakit. Tahun 2015 harusnya saya mati. Saya dapat mimpi jelas sekali dalam mimpi saya ditepuk begini oleh seorang dokter di gereja kami, kamu sakit kanker langka. Kemudian saya nampak dalam mimpi itu seorang orang bule, dia tulis-tulis kamu akan di treatment, kira-kira hasil treatment biayanya 3 miliar. Saya kaget 3 miliar itu atau karena sakitnya saya terbangun. Waktu saya bangun saya lihat jam 5 lebih, saya berlutut berdoa karena mimpinya begitu jelas sekali. Baru saya berdoa, Tuhan kasih saya ayat 1 Petrus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Wah umur pendek ini. Walaupun tentang akhir zaman tapi jadilah tenang, kesudahan segala sudah dekat. Itu 6 April.
6 Mei pada waktu ibadah staf gereja, tiba-tiba salah satu full timer bilang begini, Kak Lid, kan saya dipanggilnya Kak, makanya saya selalu muda. Kak Lid, jangan marah ya. Saya tanya, kenapa? Saya semalam ngimpi dan tidak bisa tidur lagi. Tapi jangan marah. Kenapa? Saya mimpi Kak Lydia meninggal, dibopong oleh suami saya, ditangisi banyak orang. Saya mimpi kondisi seperti tadi, staf gereja tanpa pernah tahu mimpi saya, dia ngimpi. 2 mimpi bagi saya itu bukan sesuatu permainan. Saya tahu Tuhan sedang berbicara sesuatu, saya cerita ke mentor saya seorang radiolog dan saya bicara kepada kolega saya, sahabat seorang dokter juga, udah general check up aja. Waktu di general check up gak ada apa-apa. Rapotnya gak ada yang merah, bagus semua. Hanya ketemu kista 0,0 inch, kecil sekali. Mentor saya seorang radiolog bilang gini, abaikan Lid. Hilang sendiri nanti kalau kamu menopause atau kamu hamil. Kalau kamu mau hamil, hilang sendiri itu kistanya. Oke, tenang kan, mimpinya saya anggap sebuah warning atau apapun, saya nggak ngerti. Jeda 6 bulan. November, selesai saya di general check up, ketemu 0,0 inch. Hari Minggu tiba-tiba saya mau ke gereja, kolaps saya, ambruk. Saya nggak bisa jalan, kesakitan luar biasa di area perut. Saya dilarikan ke UGD, singkat kata diperiksa, dokternya juga nggak tahu, cuma kasih obat. Dan malam itu saya panas dingin. Saya telepon mentor saya, besok pagi kamu harus ke rumah sakit, saya akan USG sendiri. Waktu di USG dia kaget luar biasa, dia bilang kistamu berdarah. Nah kan saya nggak ngerti, kistamu berdarah. Dia langsung telepon seorang dokter obgyn, seorang koleganya, dok bla 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 ruptur dan sebagainya. Lid, hari ini juga kamu ke rumah sakit, segera operasi. Saya nggak ngerti. Saya sakit apa saya nggak ngerti. Dia cuma bilang kista berdarah. Saya pergi ke rumah sakit, diperiksa semuanya, dipersiapkan untuk besok. Dokter cuma bilang, Bu, Ibu harus siap, besok akan saya ambil semuanya. Apa yang diambil dokter? Kalau nggak bisa diselamatkan, 2 indung telur berikut rahimnya saya angkat. Saya nggak ngerti, saya belum ngeh sakit apa saya ini. Dokter cuma menerangkan kistamu pecah dan itu pendarahannya kemana-mana. Saya akhirnya malam itu sudah nyiapin ketiga anak saya, mami bisa nggak lolos dari ruang operasi karena berdasar mimpi tadi kan. Mamimu bisa nggak lolos, saya sudah keluarin semua insurans saya berikan ke suami saya. Kalau saya nggak lolos, paling tidak ada yang bisa diklaim insuransinya. Dan suami saya bukan senang bilang, oh ntar lagi aku jadi duda dan aku terima uang. Enggak, suami saya enggak gitu. Saya lihat wajahnya stres sekali, dia juga tidak tahu apa yang terjadi karena istrinya kalau mimpi seringkali itu menjadi sebuah peringatan. Singkat kata besok ketika masuk ruang operasi, saya dioperasi 2 dokter bedah, 1 dokter bedah umum, 1 dokter obgyn. Saya bilang, dok sekali saya hanya minta ini, nanti kalaupun diangkat semua saya enggak mau mati tanpa rahim. Percuma Bu, nanti toh rahimnya akan kering. Enggak dok, kalaupun saya mati saya mau tetap ada rahim ya dok. Jangan diangkat ya dok. Bu, pastikan dulu karena ibu nggak bisa tembel sulam ya. Nggak bisa nanti tembel lagi, minta-minta lagi ya. Oke dok, saya aja nggak mau itu. Operasi cukup lama, 4 jam lebih. Ternyata saya hidup. Saya diberi kesempatan hidup. Hari itu dokternya bilang untung ibu cepat. Kalau nggak cepat, kenapa dok mati? Iya, pendarahannya sudah naik. Singkat kata, saya lolos dari kematian. Hidup saya 3 anak lahir normal, hari itu diangkat 2 indung telur, di seksio, di operasi besar. Saya menopause dini, menopause belum waktunya. Jeda 5 bulan, saya waktu itu November, Februari, tiba-tiba mohon maaf ada benjolan sebesar telur bebek, mohon maaf di payudara saya, sakitnya nggak karu-karuan. Jadi kalau saya dampingi orang sakit kanker payudara, saya paling tidak bisa memahami sakitnya. Sakit sekali, saya tetap konseling, saya tetap khotbah tanpa nampak kesakitan. Tapi kalau malam saya minta suami saya tumpang tangan, saya percaya mujizat, saya udah banyak lihat mujizat. Saya minta doain, tambah enggak karuan. Satu malam saya panas dingin lagi, saya habis operasi besar, saya tanya banyak orang kalau ngurusi ini berapa duit lagi. Kartu kredit saya sudah jeblok ya, sudah mentok, sudah nggak bisa dipakai lagi. Tapi saya sudah kesakitan, mentor saya bilang, Lid besok kamu pergi ke dokter onkologi, kamu periksa. Waktu ke dokter onkologi saya diperiksa, waduh ini abses ini perlu diaspirasi. Bapak dan ibu saya pendeta bukan dokter, saya nggak ngerti bahasa kedokteran. Saya tanya aspirasi itu bayangan saya kayak aspirasi rakyat, DPR gitu loh. Itu bayangan saya. Saya tanya aspirasi itu apa dok?
Orang saya pendeta, saya kan nggak ngerti. Disedot katanya dia. Oh disedot. Tanyalah saya, berapa biayanya dok? Dokternya dengan enteng jawab 150. Aduh saya bilang Tuhan kok ada aja, saya beruntun dari habis dioperasi besar, habis uang begitu banyak sekarang naik ke atas, ini harus 150 lagi. Saya kan bayangin 150 juta. Karena teman-teman pada bilang mahal loh nanti biaya bla bla bla. Terus kemudian saya ingat, saya tanya lagi dokter 150 apa? Ribu, ya udah sedot sekarang aja, sedot sekarang 150 ribu. Dokternya pikir itu kanker, Bu ini di patologi, dokter pasti bukan kanker, tetap di patologi. Hasilnya kanker bukan, apa saya nggak tahu. Jeda 5 bulan, saya kolaps lagi. Saya waktu di kantor, mau jalan ke parkiran mobil, hampir jatuh ditangkap office boy. Saya dilarikan sama suami ke UGD, diperiksa di MRI. Ternyata yang tabrakan itu bukan hanya kendaraan, saraf saya tabrakan. Saraf 7 dan 8 saya clash. Mengakibatkan saya nggak bisa jalan lurus, jalannya menceng terus. Dan harus dirawat 4 hari di rumah sakit terbagus di Surabaya, ditangani dokter syaraf. Saya ditangani dokter syaraf tapi bukan gila ya. Saya clash pembuluh saraf 7/8. Singkat kata saya nggak sembuh, obatnya banyak sekali. Setiap hari saya ke kantor, saya latihan jalan lurus. Tapi saya kayak membawa beban yang berat sekali. Dan akhirnya saya nggak tahan, saya bilang mentor saya lagi, Pak boleh nggak saya berobat ke Singapura, saya nggak pernah berobat ke sana. Berobat bilang saya yang suruh, berarti dia tahu saya serius. Dan kalau ditanya ibu sembuh, saya sembuh dan tidak sembuh. Sampai hari ini sudah berapa puluh tahun saya lewati. Dan Tuhan memberi saya anugerah sampai hari ini bisa melayani. Bapak ibu kita bisa khawatir banyak hal. Ya mau tepuk tangan aja Pak. Ya, jadi tepuk tangan, jangan ditahan nanti. Gitu. Tepuk tangan aja untuk kemuliaan Tuhan. Artinya Bapak Ibu saya punya alasan untuk khawatir. Tapi khawatir tidak mengerjakan apapun. Seperti perempuan tadi, dia punya alasan untuk khawatir. Tidak ada orang yang bisa membawa perkaranya, dia perlu dibela. Tapi nggak ada orang yang bisa membela perkaranya. Karena sebudaya yang membatasi. Budaya dan budaya Yahudi perempuan nggak bisa masuk pengadilan sendirian. Harus laki-laki yang mewakili. Tapi daripada khawatir dia memilih untuk melakukan bagiannya. Demikian juga Bapak Ibu dengan saya. Kita bisa khawatir tapi pilihlah untuk berdoa. Bapak Ibu kekhawatiran kata William Ward itu seperti magnet iman tapi sebenarnya negatif ya. Kata itu misalnya contoh gini. Kakak saya ini kenapa bunuh diri? Dia nenggak baikon. Dia itu lihat suaminya nggak pulang-pulang. Biasanya kalau misal suami pulang jam 9, nggak pulang-pulang, pikirannya kan kemana-mana kan. Ada apa ini, kok dihubungi nggak bisa, waduh jangan-jangan CLBK dan macam-macam kan. Mulai kekhawatiran itu mengundang, jadi magnet negatif, pikiran-pikiran yang enggak-enggak. Makanya banyak orang overthinking. Sesuatu yang enggak-enggak dia pikirin. Kalau saya memikirkan masa depan tetapi selebihnya kalau saya nggak bisa pikir saya taruh di bawah kaki Tuhan. Saya cuma bilang Tuhan masa depan anak-anak kami di tanganmu. Bapak Ibu kalau nggak ketakutan lihat budaya zaman sekarang ini. Semua hantaman-hantaman itu masuk dalam gereja pun kena. Kalau kita nggak betul-betul tahu bagaimana membawa kekhawatiran kita akan digerus oleh kehidupan ini. Saya bawa. Nah kekhawatiran itu seperti itu. Kakak saya makanya mikir yang macam-macam. Karena depresi, stres, karena dia mikir ya ini suaminya ke inilah, suaminya selingkuh dan lain sebagainya, bunuh diri. Orang itu kalau sudah khawatir, nggak ada jalan keluarnya, ujung-ujungnya ingin mati. Bapak Ibu dengan saya punya masa depan yang luar biasa. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi firman Tuhan menjaminnya. Amin. Kata Alkitab berkata, kitab Yeremia 29:11, memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Kalau Bapak Ibu tahu semuanya, ketakutannya berkelebihan. Itu sebabnya percayakan diri kita pada Tuhan, berdoalah. Sesuatu yang didoakan dengan tidak itu beda Bapak Ibu. Anak-anak kami 1, 2, dan 3 anak kami doakan terus menerus. Bapak Ibu ketika menghadapi tantangan, pilihan kita ini bisa patah semangat. Kok kali masalah gini terus sih Tuhan? Kalau saya bercerita tentang kehidupan kami itu bertubi-tubi. Anak saya pun saya bertanya, why me mom? Why? Kenapa harus saya kena kanker mam? Kenapa enggak anaknya orang lain aja? Yang suka dugem, yang suka minum minuman keras, yang suka ngerokok itu aja yang kena. Why? Kenapa saya mam?
Dia ada 8 cm di rongga dada, menjalar ke leher di musim pandemi. Di mana orang nggak ada yang mau deket-deket bukan? Jadi anak ini pernah ada satu masa dokter mengharuskan harus ada pendamping karena dia akan di bronkoskopi, dimasuki alat. Nggak ada orang yang mau, itu pandemi, nggak mau deket dengan orang, ketemu orang aja nggak mau. Bapak Ibu, saya ada di Indonesia, anak ini bilang, saya nggak punya family di sini. Boleh nggak saya habis di bronkoskopi, saya langsung naik Uber aja? Nggak boleh, dokter mengharuskan harus ada satu orang. Saya khawatir pasti. Tetapi kekhawatiran tidak membawa apapun bukan, saya doa, saya nangis sama Tuhan. Ini anak perlu ada pendamping Tuhan, tapi musim pandemi, walaupun saya kenal orang pun orang gak mau ketemu. Saya bilang Tuhan, saya memohon pertolonganmu. Tuhan kirim orang, Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu pelayanan, biasa doain orang. Percayalah dalam masa-masa genting, orang-orang lain digerakkan Tuhan untuk mendoakan engkau. Pada saat kau gak mampu, apa yang kau tabur, satu waktu kau akan menuai. Jadi saya nggak tahu tiba-tiba ada satu orang menawarkan diri, rumahnya jauh 1 jam dari Sydney, dia di Wollongong. Kami nggak kenal, dia rela cuti, nggak kerja untuk dampingi putra kami di musim pandemi. Saya bilang Tuhan ternyata malaikat tak bersayap tetap ada. Amin. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita bisa membiarkan mata semangat atau kekhawatiran mengontrol kita, atau kita milih yang kedua. Yaitu ketika menghadapi tantangan kita tetap berdoa dan tetap percaya pada firman-Nya. Amin. Jangan Bapak Ibu berkata, doa lagi. Makanya Tuhan bilang memberikan sebuah perumpamaan untuk menegaskan. Jangan bosan berdoa karena doa itu bisa bosan. Jangan jemu-jemu berdoa. Bapak Ibu gak pernah bosan berdoa? Bosan loh. Siapa di sini yang sudah berdoa lebih dari 5 tahun dan belum ada jawaban? Atau kurang 5 tahun jangan-jangan. Atau gak pernah berdoa bersama sekali. Kalau orang doa setahun 2 tahun, ambillah contoh. Saya dulu non-Kristen. Kemudian saya kenal Yesus dan sebagainya. Saya lahir baru, cinta Tuhan mula-mula. Tapi tidak dibangun lihat pemuridan. Saya tumbuh ke atas, saya pelayanan tapi akarnya gak ada. Ketika dihantam masalah saya kecewa. Saya bilang mana buktinya? Kata firman Tuhan. Gak percaya sungguh-sungguh pada Tuhan akan ngalami pertolongan dari Tuhan. Mana buktinya? Saya kecewa dengan Tuhan, saya tinggalkan gereja, saya nggak mau baca Alkitab, saya bilang Alkitab isapan jempol saja, hanya sebuah dongeng. Saya tinggalkan gereja, saya nggak mau baca Alkitab, saya nggak mau doa, hanya satu yang saya nggak berani, yang kali Yesus. Karena saya tahu dia satu-satunya jalan. Saya bilang tar aja, kalau saya udah tua, udah sekarat, saya baru teriak, Yesus tolong. Iya kalau dikasih waktu. Waktu itu saya pikirnya gitu. Benar saudara, hidup saya kalau orang itu sudah kehilangan, dia jauh dari Tuhan, dia dosa pun dia nggak takut. Saya pikir percumalah. Justru pada waktu saya menjauh dari Tuhan, kalau orang bilang saya semakin banyak uang justru pada waktu saya menjauh dari Tuhan. Dan semakin gak butuh Tuhan. Di usia saya belum genap 20, saya udah kerja di 3 perusahaan. Sehingga udah saya gak tahu butuh Tuhan. Orang tua saya berdoa, putus asa. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Orang tua saya udah give up. Udah Lydia saya sudah menempuh jalan saya. Kalau Bapak Ibu lihat wajah saya, wajah yang kayaknya tenang, cool, keibuan. Kalau Bapak Ibu tahu background saya pagi kerja di kantoran. Saya quality control dan juga saya pegang di accounting. Tapi malamnya orang tuh kalau hatinya kosong, dia workaholic. Dia akan kerja terus hanya untuk memuaskan kekosongan. Saya malam kerja sebuah diskotik terbesar di Surabaya. Jadi orang bilang, nggak mungkin, iya saya lihat joki, saya kerja. Jadi saya bisa ngitung bar. Saya ngitung orang kalau ngedram salah meleset pun tadi saya juga bisa tahu gitu. Cuma itulah orang kosong. Jadi ibu saya berdoa, udah angkat tangan. Tapi saya punya nenek. Nenek saya setiap hari berlutut di gereja. Dia ketok pintu surga. Tuhan, tolong cucuku Lydia, selamatkan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nenek saya setiap hari ketok pintu surga. Jam 4 pagi dia berlutut. Kenapa saya tahu? Seorang pendampingnya bercerita, kamu bertobat karena nenekmu, karena emakmu. Untung emak saya ini bukan golongan yang begini, wah Lydia memang golongan harus dibinasakan. Binasakan dia Tuhan. Enggak. Tapi nenek saya percaya. Tahun ke-7 di kantor, tiba-tiba saya kayak cacing kepanasan.
Adik saya ajak ke KKR, saya ketawain. Tapi hari itu, genap 7 tahun nenek saya berdoa. Saya di kantor Kak Cacing kepanasan. Saya kepingin kayak orang kepingin ketemu pacar. Di saat itulah saya balik pada Tuhan. Di sebuah KKR Om Damaris yang khotbah. Saya terlambat. Dan saya kalau orang terlambat saya akhirnya di bangku yang kedua begini. Duduk di depan. Om Damaris itu khotbah tentang apa? Hanya untuk seperti quote and quote mengkhotbahi saya. Khotbahnya tentang anak yang hilang. Tepat persis. Dia khotbah begini. Minta maaf ya Bu, saya jadi contoh ya. Kamu yang bau babi. Wah kaget saya. Hidup saya bergelimang dosa. Kamu yang bau babi. Saya orang sombong Bapak Ibu. Pada waktu dihantam khotbah itu, Roh Kudus menghantam saya. Dan hari itu memang karena saya workaholic pagi malam kerja, lever saya jebol. Jadi saya kalau bengkak lever saya SGPT, SGOT tinggi, waduh saya udah gak bisa apa-apa. Saya harus bawa namanya glukosa, tiap saat saya harus minum itu supaya saya gak jatuh. Malam hari itu ditantang, siapa yang mau datang kembali pada Tuhan, angkat tangan. Saya angkat tangan, saya tahu itu karya Roh Kudus. Dan hari itu juga Om Damaris bilang begini, siapa yang punya sakit, Bapak dan Ibu saya kepingin sembuh. Menderita saya dengan lever yang bengkak itu. Siapa yang kepingin sembuh, pegang dengan tangan kirinya, tangan kanan terangkat, saya lakuin. Malam hari itu saya dapat karunia iman, saya begitu yakin dan percaya saya sembuh. Saya sudah 35 tahun jadi pendeta. Allah membuktikan, saya sama sekali gak pernah kambuh. Tuhan kasih saya lever baru. Tuhan kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu dengan saya punya pilihan untuk khawatir. Tetapi bagian ini mengajar kita daripada khawatir, berdoalah. Kita bisa ngomong kanan kiri ya. Kamu khawatir sama aku juga khawatir, tapi pilihlah untuk berdoa. Coba ngomong kanan kiri, daripada khawatir berdoa. Kemudian yang kedua, dari bagian yang kedua ini kita belajar dikatakan begini kata firman Tuhan. Di kota itu, ini saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari ya. Di kota itu ada pula seorang janda yang berkali-kali itu artinya lebih dari 1 kali. Kalau 10 kali akan ditulis, kalau 3 kali akan ditulis. Bisa jadi lebih dari 10 kali. Berkali-kali, gak terhitung, gak tahu. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu di sini punya masalah, punya pergumulan, ingin ngalih mujizat, saya yakin kau akan ketuk pintu surga. Seperti nenek saya tadi. Kayak ingin cucunya bertobat, dia ketuk pintu surga terus. Banyak orang ingin mengalami mujizat tapi enggan untuk berkali-kali mendatangi Tuhan. Kalau Tuhan mau tolong biar tolong. Tapi Bapak Ibu Tuhan mengirindukan. Seberapa rindu sih kita merindukan Tuhan, kita mengalami mujizat. Seberapa besar kerinduan kita supaya kita mendapat pertolongan dari Tuhan. Di kota itu ada seorang janda yang berkali-kali menghadap hakim itu meminta perkara yang dibela. Tolonglah saya menghadapi lawan saya kata janda itu. Tetapi karena janda ini terus saja Bapak dan Ibu, hakim ini walaupun tidak takut Allah dan tidak menghormati manusia, kredibilitasnya perlu dijaga. Janda ini di mana saja, setiap kali ketemu hakim di jalan raya dia bilang tolong saya, mungkin dia tarik bajunya, dia mau masuk persidangan tolong saya. Jadi janda ini kata Alkitab terus saja ganggu, maka hakim tadi bilang kan, walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati manusia, tapi supaya jangan dia terus saja menyusahkan aku akan bela perkaranya. Yang kedua Bapak Ibu, pada waktu berdoa seperti orang tua saya tadi nyerah. Udah gak tahu lagi deh Lydia ini bertobat atau enggak, give up orang tua saya. Tapi untung ada nenek saya, emak saya terus mendatangi pintu hadirat Tuhan. Meminta supaya ada kemurahan. Bapak Ibu dengan saya kita punya pilihan menyerah. Tapi pilihan yang kedua dari janda tadi ngajar kita, doa dengan tekun. Kalau hari-hari kau sudah mulai malas berdoa, doa Bapak Ibu, doa dengan tekun. Sampai hari ini kami mendoakan anak-anak kami. Jodohnya, pekerjaannya, saya selalu bilang, Ariel, Rafael, Ebi kamu dapat anugerah dari Tuhan, dapat favor. Saya mendoakan begitu. Dan betul pada waktu masa pandemi anak ini setelah dinyatakan sembuh dari kankernya, itu mujizat. Anak kami yang pertama dinyatakan sembuh dari kankernya setelah ditreatment
1 tahun kemoterapi, dia kelelahan dengan kemoterapi, tetapi saya bilang, Ariel tetap percaya Rel. Saya sebar namanya, saya titip kepada gereja-gereja kenalan kami yang ada di Amerika, di Belanda, di Australia, Rel namamu jadi beken. Banyak namamu didoakan di mana-mana. Saya terus menguatkan dia, Rel kita berdoa dengan tekun, kamu harus percaya Tuhan melakukan mujizat keajaiban. Dan Tuhan memberi anugerah pada dia. Dia diberi kemurahan, dia sembuh, dinyatakan bebas kanker. Pada waktu selesai bebas kanker diberi anugerah lagi sama Tuhan. Dia ngurus visa namanya temporary resident di granted. Setelah itu kemudian dia dapatkan tawaran pekerjaan. Dia seorang arsitek. Sebelum dia sakit saja susah sekali dapat kerjaan. Tapi setelah dinyatakan sembuh dia kerja di sebuah perusahaan arsitektur di Sydney. Saya bilang luar biasa. Bapak Ibu kalau hari-hari engkau rasanya sudah menyerah. Mulai hari ini bangkit lagi doa. Dengan tekun, ketok pintu surga. Kita berkata, ketoklah pintu, maka apa? Yang buka pintu bukan saudara. Tuhan yang buka, tapi kerjaan kita disuruh ngetok. Ketok pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pada waktu kita menghadapi menunggu, saya kurang tahu di sini ada yang kalau Bapak Ibu saya doa hari ini, dijawab hari ini saya senang berdoa. Ya kan? Kalau Bapak Ibu punya masalah hari ini berdoa dan dijawab Tuhan kan pasti senang berdoa. Asik loh doa dijawab Tuhan langsung, jawab Tuhan langsung. Tapi ternyata dalam kekristenan ada masa di mana Bapak harus nunggu. Kadang-kadang jawabannya cepat, kadang-kadang harus nunggu tahunan, puluhan tahun. Seperti saya tadi, 7 tahun itu waktu yang lama. Mungkin di sini ada yang sudah berdoa 10 tahun dan belum terjadi. Tapi saya mendorong Bapak Ibu jangan bosan berdoa. Karena pada waktu menunggu kita bisa menjadi kecewa dan kepahitan. Karena merasa Tuhan tidak sayang. Tuhan sampai kapan aku menunggu udah terlambat. Oh kecewa dan kepahitan. Dan tidak jarang ada yang mulai meninggalkan mimpi dan janji Tuhan. Meninggalkan Tuhan seperti saya. Meninggalkan Tuhan pada waktu meninggalkan gereja. Satu kali ada seorang suami istri. Mereka habis-habisan. Saya tahu mereka punya perusahaan tapi habis semua, ludes semua. Dan bahkan kondisinya harus jual banyak hal. Dia ada parfum, dia orang senang dia jual. Yang dia pakai, dia parfum tinggal sedikit dia jual. Kan butuh untuk hidup. Dia dulunya tas-tas mewah, ada orang lirik, dia jual. Dia butuh hidup. Sampai ketika saya cuma bilang mereka doa. Setiap pagi bangun jam 5 pagi seluruh keluarga buat mesbah doa, berdoa. Tahunan tidak ada jawaban Tuhan. Satu kali suaminya betul-betul sudah lelah. Dia gebrak meja makan. Bosan aku nunggu. Sampai kapan? Dia bilang ke istrinya, kamu mau enggak ditolong oleh orang. Tapi syaratnya kamu harus meninggalkan iman Kristenmu. Istrinya nangis luar biasa. Dia enggak berharap seperti itu. Saya cuma bilang tetap bertahan di dalam Kristus. Dan tetap didoakan sampai akhirnya sang suami kembali berdoa lagi. Suami istri dan anaknya berdoa dan sekarang saya melihat pemulihan Tuhan terjadi. Pada waktu menunggu Bapak Ibu bisa kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan mulai meninggalkan janji-janji Tuhan. Atau pilihlah yang ketiga ini. Tuhan bekerja sesuai waktunya. Kita selalu bilang telat Tuhan, telat Tuhan. Tapi Tuhan dalam rancangannya tidak pernah terlambat. Memang Tuhan tidak pakai jam kayak saya. Saya bisa lirik jam-jam saya ini kecepatan atau enggak. Tuhan enggak mungkin tidak jadi enggak pegang pakai jam. Tapi saya tahu dia tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Kita harus berpikir telat Tuhan. Tapi Tuhan bilang dia bekerja sesuai waktunya. Saya akan berikan kisah ini, saya suka sekali kisah ini. Florence Chadwick seorang perenang selat. Bukan perenang 100 meter atau 400 meter, selat. Selat itu antar pulau. Pada suatu kali dia akan berenang. Sudah mempersiapkan diri berenang dari Catalina Island menuju pinggiran California. Dia berenang dengan didampingi mamanya di atas perahu nguatin dia. Terus ngasih semangat, 15 jam dia sudah berenang. Seorang perenang yang berenang selat itu harus jam-jaman. 15 jam dia berenang. Belum sampai kepada pinggiran California, dia hanya ngeliat kabut yang gelap. Dia nggak tahu pinggirannya kapan akan selesai, dia kabut yang gelap dan ditambah pada saat itu dia kelelahan dan kakinya kram. Mamanya selalu bilang, Florence tetap semangat Florence, kurang bentar lagi. Tapi Florence gak bisa ngelihat mana pinggirannya karena kabut yang tebal. Dia sudah mengalami kelelahan, dia sakit, akhirnya dia angkat tangannya. Pada waktu angkat tangannya regu penolong ngangkat dia dari air. Pada waktu diangkat oleh perahu penolong,
tiba di pinggiran California, jaraknya kurang dari 1 mil, cuma setengah mil. Florence kecewa sekali, dia bilang seandainya hari itu aku lihat pinggiran California, aku tidak tertutup oleh kabut dan tidak fokus pada kesakitanku, aku akan berenang. 15 jam dibandingkan setengah mil, nggak ada sesuatu yang kan suatu 15 jam udah berenang, tinggal setengah mil kan. Jadi dia menyesal sekali, kurang setengah mil. Aku harusnya bisa memfokuskan diriku, mendorong diriku walaupun kesakitan. Aku akan dorong. Masalahnya apa? Dia nggak bisa ngelihat tepian California karena ada kabut yang tebal. Persis seperti Bapak Ibu dengan saya. Sampai kapan Tuhan aku berdoa? Till when? Karena engkau tidak tahu kapan batas akhirnya, makanya kita putus asa. Florence berkata, seandainya aku lihat tepian California, walaupun aku ngalami sakit, aku akan terus maju ke depan. Kalau Bapak Ibu kira-kira jawab gini, nak bertahan, besok jawabannya. Tuhan juga tidak bilang ke saya, Lid tenang aja ya, cuma setahun Ariel kena kanker, habis itu sembuh. Saya akan terus bertahan. Masanya saya nggak tahu apakah anak ini sembuh atau tidak, walaupun iman saya berkata Ariel kamu pasti sembuh. Tapi siapa yang jamin? Jaminan saya kan firman Tuhan. Tapi sembuh atau tidak saya sudah serahkan pada Tuhan. Belum lagi biayanya. Treatment di Australia. Saya juga bilang ke anak saya, Ariel gak usah mikir biaya. Fokusmu cuma sembuh. Ibu dapat biaya dari mana? Saya sendiri juga gak mikir. Tapi Tuhan betul-betul membuat keajaiban. Kita mudah bertahan kalau ada batas waktu bukan? Tenang nak, 2 tahun toh, nanti kamu akan alami mujizat. Masalahnya Tuhan tidak pernah memberitahu sampai kapan. Itu membuat kita putus asa. Coba belajar dari janda tadi. Dia terus saja, terus. Enggak ada janji apapun, dia terus mendesak pada Tuhan. Dia terus mendesak pada hakim yang lalim tadi. Dia terus saja, tekun. Tekun itu artinya terus menerus. Enggak memberi jeda. Seperti nenek saya tadi. Setiap jam 4 dia terus saja ngetok pintu surga. Dia dengar cerita, Lydia semakin menjadi-jadi, dia nggak peduli. Dia terus menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan putus asa, doa dengan tekun. Kita ngomong lagi kanan kiri ya, jangan putus asa. Doa dengan tekun. Saya punya prinsip sederhana Bapak Ibu, batu hitam. Betapa kerasnya batu hitam kalau ketetesan air terus menerus lubang juga kok. Dan saya tutup dengan bagian terakhir ini. Paradoksnya di sini. Bapak Ibu, kisah ini perumpamaan itu memparadokskan. Makanya Tuhan Yesus bilang begini kan, camkan perkataan hakim yang lalim tadi. Garis bawahi dengan warna merah. Hakim lalim tadi berkata begini, sekalipun aku hakim yang lalim, tidak takut Allah dan tidak menghormati manusia, tetapi karena janda itu supaya dia jangan terus saja menyusahkan aku bela perkaranya. Bapak dan Ibu, ini saya berikan paradoksnya. Anggaplah saya hakim yang lalim. Saya nggak takut Allah, apalagi manusia. Saya mau bela atau tidak terserah saya. Tetapi karena janda itu terus saja meminta, terus mendesak. Hakim tadi bilang supaya ya jangan terus saja menyusahkan aku bela perkaranya. Allah mau membandingkan. Kalau hakim yang lalim saja mau membela perkara seorang janda yang tidak ada keuntungan apapun. Apalagi Bapak Ibu dengan saya punya hakim yang agung. Di sini keindahannya. Diparadokskan. Kalau hakim yang lalim maka Tuhan bilang garis bawahi camkanlah. Hakim yang lalim saja mau membela perkara seorang janda. Apalagi Bapak Ibu dengan saya mendatangi hakim yang agung. Itu Allah. Makanya dia memberikan 2 pertanyaan oratoris. Yang tidak perlu dijawab, jawablah dalam hati. Dia berkata begini, masa sih Allah tidak akan membenarkan orang-orang pilihannya yang day and night berseru siang dan malam? Tuhan bertanya pada Bapak Ibu dengan saya. Kalau hakim yang lalim saja yang terus disusahkan oleh janda tadi mau membela perkara janda tadi, apalagi Bapak Ibu dengan saya menghadapi hakim yang agung yaitu Allah. Hakim yang adil, hakim yang agung. Maka dia berkata, masa aku tidak akan membenarkan orang-orang pilihanku yang berseru siang dan malam. Sudahkah hari ini Bapak Ibu berseru siang dan malam? Atau engkau berkata, ya terserah Tuhan lah, mau jawab terserah. Atau hari ini engkau kembali membangun mesbah doamu. Kau ketuk pintu surga. Masa sih Allah tidak akan beri keadilan pada orang yang berseru day and night? Dan kemudian Tuhan berkata yang kedua, memberi pertanyaan kedua.
Dan apakah dia akan menunda-nunda? Kata Alkitab, adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kita akan seringkali membayangkan memang Allah itu suka mengulur-ulur. Allah itu bukan seperti pribadi gini. Udah rasain, udah rasa, saya udah rasa. Saya kadang-kadang kalau mendengarkan itu, Allah tidak seperti itu Bapak Ibu. Allah mengasihi kita. Allah pun pada waktu melihat Bapak Ibu menderita bukan kapok ya, rasain sekarang, rasain. Allah kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Allah yang maha kasih. Dia pun juga menantikan kita untuk berseru padanya. Adakah ia akan mengulur-ulur waktu? Kristus menjawab begini. Iya, akan segera, kata Alkitab. Segera dalam bahasa kita kan harus buru-buru Tuhan. Segeranya Allah itu tepat waktunya. Dia segera membenarkan orang-orang pilihannya. Amin. Saya suka keindahan teks ini. Bagaimana Allah membandingkan dirinya. Memparadokskan, mengkontraskan. Hakim yang lalim saja membela perkara seorang janda, apalagi Bapak Ibu dengan saya mendatangi hakim yang agung. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kiranya teks ini mengajar kita. Di tengah-tengah kemustahilan tetaplah punya iman. Tetaplah mendatangi Allah. Dan firman Tuhan itu mendorong saya untuk tidak putus asa berdoa. Saya mendoakan anak-anak kami, saya mendoakan pelayanan, saya mendoakan semua. Satu persatu keluarga kami dulunya belum kenal Kristus. Anugerah Tuhan membuat satu persatu orang tua saya, kakak-kakak saya, adik saya akhirnya mengenal Kristus. Jangan nyerah hanya karena kondisi yang tidak memungkinkan, mustahil. Seperti janda tadi, mustahil. Tapi dia menerobos kemustahilan dengan mendatangi hakim yang lalim. Bapak Ibu mendatangi hakim yang agung, yaitu Allah. Yang kata firman Tuhan, orang yang berseru-seru kepadaku. Tuhan mendengar bukan? Mata Tuhan menjelajah, hendak melimpahkan kekuatannya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh hati. Biarkan pada malam hari ini Allah mendapati hati yang datang pada Tuhan. Bersungguh-sungguh hati kepadanya. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu